melarikan diri. Maka hamba Yahweh yang menderita tanpa dosa ini diangkat oleh Allah. Maka jelaslah bahwa maut bukanlah titik punah, melainkan suatu kemenangan. Itulah sebabnya hari ini penuh rasa syukur dan gembira. Ibadat akan dipimpin oleh Bapak Uskup Monsinyur Petrus Budentimang dan Romo Yusuf SJ. Saudara-saudariku terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita haturkan juga segala doa-doa kita dalam ibadat Jumat Agung ini. Ingatlah, ya Allah Bapa, akan belas kasih-Mu. Uruskanlah dan lindungilah selalu hamba-hamba-Mu. Bagi mereka, Kristus Putra-Mu telah memulai misteri Paskah dengan menumpahkan darahnya di kayu salib. Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya hamba-Ku Daud akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia. Rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatuk mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas ia muncul dari tanah kering. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada padanya, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia, dan rupanya pun tidak menarik, sehingga kita tidak terangsang untuk menginginkannya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya,
dan kesengsaraan kita yang dipikul. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Sesungguhnya dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang kalau di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan waktu mati, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, hamba-Ku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu, Aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara para pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
membahayakan jiwaku. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai imam agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam agung yang kita punya bukanlah imam agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri takhta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Akan tetapi sekalipun anak, ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja dunia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus taat untuk kita sampai wafatnya dosa-Mu. Dari sebab itu Allah mengagungkan Yesus dan menganugerahkan nama-Nya yang paling luhur kepadanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Seusai perjamuan Paskah, keluarlah Yesus dari ruang perjamuan bersama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman. Yesus masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu tempat itu.
karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah juga Yudas ke situ bersama sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang lengkap dengan lantera, suluh dan senjata. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Maka ia maju ke depan dan berkata kepada mereka, Siapakah yang kamu cari? jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Kata Yesus kepada mereka, Akulah dia. Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, Akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Yesus bertanya pula, Siapakah yang kamu cari? jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. demikian terjadi supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan hilang. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu dan meletakkannya kepada hamba imam agung dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Maka para prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawa Yesus mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun ini menjadi imam agung. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan kepada orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam agung dan ia masuk ke halaman istana imam agung. Tetapi Petrus tinggal di luar di dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam agung kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata perempuan penjaga pintu itu kepada Petrus, bukankah engkau juga murid orang itu? jawab Petrus. Bukan. Sementara itu hamba-hamba dan para penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawanya dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Petrus pun berdiri berdiam di situ. Petrus pun berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam agung menanyai Yesus tentang para murid dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan. ketika Yesus berkata demikian, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar muka Yesus sambil berkata, Begitukah jawabmu kepada imam agung? jawab Yesus kepadanya, Jikalau kataku itu salah,
tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau benar, mengapa engkau menampar aku?" Lalu Hanas mengirim Yesus terbelenggu kepada Kayafas, Imam Agung. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang murid Yesus?" Petrus menyangkalnya, katanya, Bukan. "Salah seorang hamba Imam Agung, keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, berkata kepadanya, Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan Yesus?" Maka Petrus menyangkal lagi, dan ketika itu berkokoklah ayam. Keesokan harinya mereka membawa Yesus dari istana Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, Apakah tuduhanmu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya, Jikalau ia bukan penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. Kata Pilatus kepada mereka, Ambililah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. kata orang-orang Yahudi itu, Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Demikianlah terjadi supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya. Engkau inikah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, Dari hatimu sendirikah engkau katakan hal itu? Ataukah adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? kata Pilatus, Orang Yahudi kah aku? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? jawab Yesus, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, Jadi engkau adalah raja? jawab Yesus, Seperti yang kau katakan, aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. kata Pilatus kepadanya. Apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi padamu ada kebiasaan bahwa pada hari raya Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi ini bagimu? Mereka pun berteriak, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit mengayam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Mereka mengenakan jubah ungu padanya, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar wajah Yesus. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, Lihatlah,
Aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, Lihatlah manusia ini. ketika para imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Yesus, berteriaklah mereka, Salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, Ambil saja sendiri dan salibkanlah dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, Kami kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus. Dari manakah asalmu? Tetapi Yesus tidak memberi jawaban kepadanya. Maka kata Pilatus, Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya raja melawan Kaisar. Ketika mendengar perkataan itu, Pilatus menyuruh Yesus keluar. Lalu ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, Inilah rajamu. maka berteriaklah mereka, Enyahlah dia, enyahlah dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, Haruskah aku menyalibkan rajamu? jawab imam-imam kepala, Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan, dan mereka menerima Yesus. Sambil memukul salibnya, Yesus dibawa keluar ke tempat yang bernama Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Di situ Yesus disalibkan, dan bersama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Maka kata imam-imam kepala kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, Apa yang kutulis tetap tertulis. setelah prajurit-prajurit menyalib Yesus, mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi 4 bagian, masing-masing prajurit 1 bagian.
Jubah Yesus pun mereka ambil, tetapi jubah itu tidak berjahit dari atas sampai ke bawah, merupakan satu tenunan utuh. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membagi jubah ini menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya." Demikianlah terjadi supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan oleh prajurit-prajurit itu. Di dekat salib Yesus berdirilah ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang ia kasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." dan kemudian katanya kepada murid itu, "Inilah ibumu." Sejak saat itu murid menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu buli-buli penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang pada sebatang hisuk, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudahlah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu adalah hari persiapan Paskah, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai pada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalirlah darah serta air keluar. Dan orang yang melihat sendiri hal itu, yang memberi kesaksian ini, dan benarlah kesaksiannya. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan, dan nas lain yang mengatakan, mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea. Yusuf ini adalah seorang murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperboleh menurunkan jenazah Yesus. Pilatus meluluskan permintaan Yusuf.
Maka datanglah Yusuf dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang di situ. Dialah yang dulu datang malam-malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat pemakaman orang Yahudi. Di dekat tempat Yesus disalibkan itu ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kuburan baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan Paskah orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya. Maka mereka membaringkan jenazah Yesus di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang saya kasihi, anak-anakku, adik-adik, ibu dan bapak, saudari-saudara yang ikut serta dalam liturgi Jumat Agung ini di rumah. Salam sehat, salam sejahtera bagi Anda sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya mau bertanya kepada adik-adik, apa yang menarik atau yang khusus dari liturgi Jumat Agung ini? Pasti adik-adik tahu. Yang pertama, seperti kita tahu dari tahun-tahun lalu, liturgi dibuka tanpa lagu pembuka, dan ketika imam masuk ke panti imam, mereka tiarap di depan altar, di depan salib yang besar, dan sesudah itu tanpa tanda salib, seperti biasa kita lakukan dalam setiap ibadat Katolik, liturgi dibuka dengan doa pembuka. Dan seperti sebentar akan kita lihat, liturgi juga ditutup tanpa berkat dengan tanda salib. Apa sebabnya? Karena seperti disampaikan pada pengantar tadi, liturgi kita pada hari Jumat Agung ini adalah liturgi tentang salib, tentang penderitaan dan wafat Tuhan. Maka seluruh liturgi ini adalah liturgi salib. Namun demikian, dari kedua bacaan, bahkan dari kisah sengsara menurut Yohanes, Injil yang tadi dibacakan, tidak sekelumit kesan bahwa ibadat ini adalah ibadat kedukaan. Justru sebaliknya, maka liturgi ditandai dengan warna merah. Busana liturgi bukan lagi hitam seperti dulu, tanda kedukaan. Mengapa? Karena yang kita
rayakan adalah suatu drama kehidupan seorang yang menang. Ada banyak tokoh dalam Injil tadi yang kita saksikan. Ada prajurit yang diperintahkan untuk menangkap Yesus di taman. Ada hamba-hamba yang menghina Yesus. Ada Imam Agung Kayafas, ada Pilatus, dan ada prajurit-prajurit yang mengawal Yesus sampai di tempat penyaliban. Mereka semua tidak berdaya menghadapi orang yang menjadi pusat dari drama pada hari ini, yaitu Yesus. Di taman Getsemani, ketika prajurit-prajurit datang, Yesus justru bertanya, "Kamu mencari siapa?" Coba, seorang terhukum, seorang terpidana, mungkin gemetar, mungkin ketakutan, tapi Yesus justru bertanya kepada orang-orang yang akan menangkapnya, "Kamu mencari siapa?" Dan ketika Yesus menjawab, "Akulah yang kamu cari," apa yang terjadi? Mereka justru rebah ke tanah. Dan ketika Petrus, murid yang disayangi oleh Yesus dan yang diangkat menjadi kepala para rasul itu, justru menetapkan pedangnya pada telinga salah seorang hamba Imam Agung, Yesus marah dan mengatakan jangan. Sebaliknya, dia mengambil telinga yang sudah terpotong itu, mengembalikan ke tempatnya. Yesus menguasai panggung drama itu. Di hadapan Imam Agung Yahudi, semacam pausnya orang agama Yahudi, Yesus juga tidak takut dan malah menantang dan mengatakan, "Mengapa Anda menanya saya? Tanyailah orang-orang yang selama ini mendengarkan pengajaranku. Adakah sesuatu yang salah?" Situasi yang sama juga dihadapi oleh Pilatus. Di hadapan Pilatus yang merupakan wakil pemerintah kekaisaran Roma, yang sekaligus adalah hakim untuk memutuskan perkara, Yesus justru balik bertanya, "Apakah Anda ngomong seperti itu dari dirimu sendiri atau ada pembisik?" Dan Pilatus sedikit tersinggung. Dia mengatakan, "Apakah aku orang Yahudi? Apakah Anda tidak tahu bahwa aku bisa membebaskan engkau, tapi bisa juga memutuskan engkau dihukum?" Dan ternyata Yesus menjadi pemenang. Apa sebabnya? Peristiwa Yesus wafat bukan suatu nasib malang seperti yang disampaikan pada pengantar tadi. Dari bacaan pertama kitab Nabi Yesaya dan bacaan surat Ibrani, dikatakan di situ bahwa ini semua sudah disetting oleh Allah sejak awal mula. Karena itulah jalannya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Maka dari itu, dalam situasi di mana kita mengikuti liturgi ini dari rumah kita masing-masing, ketika di luar rumah kita, di sekitar kita pandemi COVID-19 itu mengancam, kita tetaplah harus bersyukur dan bergembira. Karena ternyata maut, penderitaan, dan kemalangan sudah dikalahkan oleh Yesus dengan memikul salibnya ke Gunung Kalvari, ke Gunung Golgota, dan akhirnya wafat di sana. Tapi dia mengakhiri drama itu dengan berkata, "Sudah selesai. Semuanya sudah tuntas. Apa yang menjadi belenggu dan beban manusia selama berabad-abad
pada saat itu sudah tuntas. Dan demikian, anak-anakku sekalian, adik-adikku, saudari-saudara, apapun juga beban kita saat ini, mari kita percaya bahwa semuanya sudah dituntaskan oleh Yesus. Dan siapa yang berani datang kepadanya, memohon pertolongannya, memohon ampun atas dosa dan masa lalu yang kurang berkenan kepada Tuhan, dalam kerahimannya akan dikabulkan olehnya. Dia telah memikul beban kehidupan kita dengan memikul salib. Mari kita serahkan hari ini, hari lalu, dan hari depan kita kepadanya. Dia sungguh juru selamat kita yang mengambil alih segala beban kita. Dia telah menyerahkan kita melalui Bunda Maria kepada gerejanya. Dan ia telah mempercayakan kita kepada Bunda Maria sebagai bunda kita untuk menemani kita dalam perjalanan hidup kita, memikul salib kehidupan kita setiap hari seperti Yesus sudah memikulnya. Selamat menantikan kebangkitan Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara terkasih, marilah berdoa bagi gereja Allah yang kudus. Semoga Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia. Semoga Tuhan memperkenankan kita hidup dengan aman sentosa dan memuliakan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah memaklumkan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa dengan pengantaraan Kristus. Lanjutkanlah karya belas kasih-Mu agar gereja-Mu meluas ke seluruh dunia dan bertekun mengimani nama-Mu dengan mantap. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah berdoa pula bagi Bapak Paus Fransiskus yang sudah dipilih Allah memangku jabatan uskup. Semoga beliau dilindungi Allah, tetap sehat walafiat, dan dengan bijaksana memimpin gereja umat Allah. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, segala sesuatu yang ada berdasarkan keputusan-Mu, dengarkanlah doa kami dan lindungilah Imam Agung yang telah Kau pilih bagi seluruh gereja-Mu. Semoga umat Kristen yang dipimpinnya atas nama-Mu semakin berkembang dalam iman, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah berdoa pula bagi Uskup kita Petrus Pudentiman dan bagi semua uskup, imam, diakon, serta sekalian pejabat gereja dan segenap umat beriman. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau memerintah dan memuduskan semua orang yang termasuk anggota gereja-Mu, tubuh Kristus. Dengarkanlah kiranya doa kami bagi semua anggota. Semoga masing-masing sesuai dengan rahmat yang Engkau berikan kepadanya
mengabdi Engkau dengan patuh setia dan penuh iman dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah berdoa pula bagi para calon baptis. Semoga Allah dan Tuhan kita berkenan membuka pintu hati dan budi mereka terhadap sabda serta belas kasih-Nya. Semoga mereka berkat sakramen pembaptisan dilahirkan kembali, menerima pengampunan dosa dan bersatu dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau senantiasa memberkati gerejamu dengan penambahan anggota-anggota baru. Sudahlah memperdalam iman dan pengetahuan para calon baptis, agar mereka layak dilahirkan kembali dari air pembaptisan, serta diterima sebagai putra-putrimu dalam keluargamu yang kudus, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah berdoa pula bagi semua saudara yang mengimani Kristus. Semoga Allah Tuhan kita berkenan menghimpun mereka yang dengan setia dan jujur berpegang teguh pada kebenaran dalam gerejanya. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau menghimpun mereka yang tercerai-berai, serta memelihara mereka yang telah bersatu dalam gerejamu. Pandanglah kawanan domba putramu. Semoga semua saudara kami yang telah Engkau kuduskan berkat pembaptisan, Engkau persatukan pula dalam iman dan cinta kasih dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah berdoa pula bagi umat Yahudi yang telah mendahului kita menerima sabda Allah. Semoga Allah dan Tuhan kita menumbuhkan cinta kasih mereka akan nama-Nya, serta kesetiaan akan perjanjian-Nya. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah mengikat janji dengan Abraham dan keturunannya. Berkenanlah mengabulkan doa gerejamu. Semoga mereka yang pernah menjadi umat pilihan-Mu dapat mencapai keselamatan secara utuh dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah berdoa pula bagi saudara-saudara yang belum mengimani Kristus. Semoga mereka pun diterangi oleh Roh Kudus dan dapat menemukan jalan keselamatan. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, bantulah saudara-saudari kami yang belum mengimani Kristus, agar dengan hidup jujur di hadapan-Mu dapat menemukan kebenaran. Sedangkan kami sendiri semoga selalu saling menaruh cinta kasih dan berusaha semakin memahami misteri hidup-Mu, sehingga di tengah masyarakat kami menjadi saksi cinta kasih-Mu yang nyata dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah berdoa pula bagi saudara-saudara yang belum mengenal dan mengimani Allah. Semoga mereka dengan tulus ikhlas terus mencari kebaikan dan kebenaran, sehingga akhirnya dapat menemukan Allah.
Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah menciptakan manusia dengan hasrat mencari Engkau, serta menemukan ketenteraman dalam Engkau. Kami mohon semoga di dalam gelap kehidupan ini, semua orang melihat titik cerah cinta kasih-Mu dan tertarik oleh kesaksian hidup umat beriman, sehingga akhirnya dengan gembira mengimani Engkau, satu-satunya Allah yang benar, serta Bapa umat manusia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah berdoa pula bagi semua pimpinan negara. Semoga Allah dan Tuhan kita menerangi hati dan budi mereka, sehingga mereka mengusahakan damai sejahtera sejati bagi seluruh umat manusia seturut kehendaknya. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, nasib segala bangsa ada dalam tangan-Mu. Dampingilah para pemimpin negara, semoga berkat bimbingan dan perlindungan-Mu terjaminlah damai sejahtera para bangsa, dan kebebasan beragama senantiasa dijunjung tinggi dimanapun juga, terutama di tanah air kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, supaya Ia membersihkan dunia dari wabah pandemi virus corona, melenyapkan penyakit, memulihkan mereka yang terdampak, melindungi keluarga kita dari wabah, memberikan kekuatan bagi tim medis yang sedang berjuang merawat para penderita sakit, membimbing para pemimpin bangsa untuk menyatukan kekuatan bersama guna mengatasi wabah ini, dan memberikan kedamaian kekal bagi korban wabah yang meninggal. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menyembuhkan mereka yang sakit, melindungi mereka yang lemah, memberikan kekuatan kepada mereka yang berusaha untuk memerangi wabah pandemi COVID-19, dan menuntun para pemimpin dunia untuk bersama-sama memerangi wabah ini. Kiranya jeritan hati kami semua yang cemas dan khawatir akan wabah pandemik ini sampai ke hadirat-Mu. Semoga semua yang berada dalam kecemasan mempenuhi oleh penghiburan, harapan, kesembuhan dan sukacita dalam Engkau, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang meminta secara khusus doa-doa kita pada saat yang penuh rahmat ini. Bersama-sama kita mohon kesembuhan kepada Sang Penyembuh Ilahi untuk Pastor Paulus Dwintarto CM yang terkena COVID-19 yang sedang dirawat di rumah sakit di Amerika Serikat. Semoga Tuhan mengangkat sakit penyakitnya, memberikan kekuatan dan penghiburan serta kegembiraan dalam mengatasi sakit penyakitnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita ke hadapan Bapa, Maria Teresa Heni Setiawati, Dominikus Aurelius Yoshua Sutanto, Sisilia Lorenzus Mahendra Krishna, Utang Darmadi Husaini, Gumepeng Ricky Sakaria,
Daud Rituan Rahman dan Teresa Yani Wijaya, Maria Kristina Musni, Bernard Labetubun, Emmanuel Labetubun, Nyo Wi Kui, Yohanes Hindratno Teguh, Yosef Stefanus Herianto, Franciscus Asisi Wintoro Suryawijaya, Joyo Dikromo, Patricia Parni, Setro Wikromo, Antonius Damian, Agustinus Yohanes Johan, Laurentius Mahen, Elinata, Sebastian Wahyudi Kurniawan, Felix Wijaya, Maria Chandra, Mikael Tan Sekwan, Lee Pek Yong, Tio Tisang, Lee Tisan, FS Gunawan Ontario, Gunawan Mas Ribani. Bapa dalam surga, menurut rencanamu yang tidak dapat kami pahami, Engkau berkenan memanggil saudara-saudara kami ini mendahului kami ke hadirat-Mu. Kami percaya Engkau akan gerahkan hidup yang kekal bagi mereka, dan semoga dalam kerahiman-Mu juga kami boleh berjumpa kembali dengan mereka pada saat kebangkitan orang mati. Engkaulah Bapa Maha Pengasih dan Pengampun, terimalah doa kami ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang kita akan memasuki upacara penghormatan salib. Saya percaya Bapak dan Ibu, saudara-saudara sudah mempunyai salib di hadapan masing-masing, dan sesudah penghormatan salib di gereja di sini, Anda dipersilakan untuk memberikan penghormatan kepada salib yang ada di rumah masing-masing. Kita nyanyikan Nada Bakti 415. Salib dipujakan Tuhan, salib sungguh suci, salib dipujakan Tuhan, salib sungguh suci. Lihatlah kayu salib di sini, tergantung Kristus penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepada-Nya.
Lihatlah kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepadanya. Lihatlah kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepadanya. Kita nyanyikan 413. Oh, senyita aku, tempat Yesus bergantung, menghabisnya Umat sekalian, saat ini kita memasuki bagian keempat dari liturgi Jumat Agung, yakni bagian komuni. Mata petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskan kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihani dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan yang kedua penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut ini melindungi menyelamatkan jiwa raga kami, dan jangan sampai membawa kematian. Saudari-saudaraku terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas turunkan kepada saya, tetapi katakanlah saja, maka saya akan sembuh. Saudari-saudaraku di rumah, marilah kita bersatu dengan Yesus, Juru Selamat kita yang telah memanggul salib kehidupan kita, segala beban kita. Kita percaya Dia hadir dalam rumah Anda. Dia mau mengangkat segala bebanmu, apapun juga bentuknya, dan Ia mau menyatu dengan kita yang dilambangkan dengan roti Ekaristi tubuh dan darahnya. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakrament kudus. Aku mencintai-Mu lebih dari segala-galanya, Dan karena Engkau juga mencintai aku sehabis-habisnya. dalam jiwa. Dan Engkau rela mengorbankan hidup-Mu demi aku. Aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku saat ini. Masukilah rumahku, masukilah jiwaku. Sekarang aku tidak dapat menyambut-Mu dalam roti Ekaristi. Datanglah secara rohani ke dalam rumahku, ke dalam hatiku, ke dalam pergumulanku saat ini. Seolah-olah Engkau telah datang, dan aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya dengan-Mu. Jangan biarkan aku terpisah daripada-Mu. Amin. Doa memohon perlindungan dari wabah virus corona. Ya Tuhan Allah, Sang Pencipta yang penuh belas kasih dan penuh kuasa atas segalanya, kami berseru kepadamu dengan segenap hati, mohon pertolongan dan perlindungan-Mu dari bencana virus corona ini. Kami percaya
Engkau mampu melakukan apapun yang Kau kehendaki, apalagi hanya untuk melenyapkan wabah virus corona. Kami sedih banyak saudara kami yang sudah meninggal dalam kesendirian karena virus corona. Mereka telah menjadi korban keganasan virus corona. Terimalah mereka dalam kemuliaan-Mu yang abadi. Sekarang banyak sekali saudara-saudari kami yang sedang sakit, menderita dan berjuang dalam perawatan isolasi. Sembuhkanlah mereka semua ya Tuhan, dengan tangan kasih-Mu sendiri, sebagaimana dahulu Engkau menyembuhkan banyak orang sakit. Kami mohon berkat-Mu secara khusus untuk mereka yang ada dalam dunia medis, untuk merawat penderita virus corona. Mereka telah berjuang untuk memberikan kesembuhan bagi pasien virus corona tanpa kenal lelah. Semoga Engkau memberikan kekuatan kesehatan dan kesejahteraan bagi mereka. Bagi pemerintahan yang terus berusaha untuk terus mencegah meluasnya wabah virus ini, semoga Engkau membimbing mereka dan menyertai mereka selalu, agar mereka dapat menemukan dan melaksanakan kebijaksanaan-Mu yang melindungi seluruh masyarakat dengan baik dari wabah virus corona, dan dapat terus memberikan kecukupan sandang pangan dan keamanan bagi semua orang. Bagi gereja-Mu yang kudus, semoga kami semua umat-Mu dapat ikut terlibat dengan serius dan penuh tanggung jawab dalam mengatasi wabah besar ini, dengan menjaga kesehatan pribadi dan kebersihan lingkungan. Semoga kami dapat mentaati apa yang dianjurkan oleh pemerintah dan pimpinan gereja. Semoga kami dapat menjaga diri dengan baik dan melindungi sesama kami dari wabah virus corona ini. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Baik, Engkau pasti mendengar doa kami ini. Kami percaya Engkau tak akan membiarkan ciptaan-Mu sendiri menderita dan binasa. Kami seluruh umat-Mu hanya bisa memohon kepada-Mu. Jadilah nyata seluruh kebaikan dan kuasa-Mu di bumi ini yang sedang menderita wabah virus corona, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah memulihkan kebahagiaan kami, martabat kami sebagai anak-anak-Mu, berkat wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Peliharalah selalu karya belas kasih-Mu itu dalam diri kami, agar kami yang telah mengambil bagian dalam misteri Paskah ini dapat hidup penuh bakti kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anakku sekalian, adik-adik, ibu dan bapak, saudari-saudara di rumah, selamat siang menjelang sore.
Terima kasih Anda telah ikut serta dalam perayaan Jumat Agung hari ini. Dan demikian perayaan Jumat Agung ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita melanjutkan acara kita hari ini dan hari-hari berikut dalam kuasa dan perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Amin.